Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Senin jam 8 pagi tanggal 14 Maret tahun 2022. Tadi sudah kita sampaikan ada video yaitu keluhan-keluhan kami ketika menanam porang, bahwasanya porang itu adalah tanaman yang sangat mudah untuk tumbuh memang, tetapi bukan berarti kalau mereka adalah tanaman yang mudah untuk tumbuh, berarti dalam proses perawatan dan lain-lainnya itu juga sejalan dengan tingkat pertumbuhan tanaman porang itu sendiri, kawan. Nah, kan tapi banyak kendala-kendala yang dialami oleh petani ketika menanam porang, beberapa faktor. Nah, ini adalah tanaman porang kami yang sudah mulai dorman. Ini batang awalnya sebesar ini, kawan. Ini batang pertama. Ini sudah mulai busuk. Kemudian ini batang keduanya sebesar ini juga sudah mulai busuk. Nah, saat ini kita akan melakukan proses sampling, kawan. Kira-kira tanaman yang saat ini sudah dorman ini adalah tanaman dua musim. Bibit yang kita tanam di lahan ini mayoritas adalah bibit dari hasil panen kami sisa tahun kemarin yang tidak terjual karena rusak, karena ada cacat ya, sehingga tidak laku. Kemudian kita tanam sendiri di lahan ini, kawan. Nah, kalau kita melihat batang awalnya sebesar ini indikasinya bahwa bibit awalnya kurang lebih sebesar 2 on, kawan. Kalau kita amati batangnya awal sebesar ini sebesar ini menandakan kurang lebih kita prediksi bibit awalnya yang kita inputkan ke lahan ini sebesar kurang lebih 2 on. Nah, mari kita bongkar kira-kira hasil umbinya sebesar apa pada saat usia 4 bulan tanaman yang ada di lahan ini sudah mulai dorman. Karena dulu kita tanam di pertengahan Oktober dan sekarang sudah hampir di pertengahan Maret, yang notabene bisa dikatakan belum ada 4 bulan penuh lah. Ini sudah mengalami proses dorman. Nah, kita sampling kira-kira hasil umbinya sebesar apa, kawan. Apakah dengan kondisi tanaman itu dalam usia 4 bulan sudah mati atau sudah dorman, itu umbinya apakah kecil, apakah hanya kembali seperti bibit awal yang kita tanam yaitu kurang lebih sebesar 4 on, atau barangkali umbinya tetap mau membesar ya. Nanti kira-kira besarannya sebesar apa akan kita tunjukkan. Kalau ini sudah terlihat yaitu besaran lingkaran ya. Besaran lingkaran dari umbi yang ada di lahan ini kalau kita amati besarnya seperti ini. Karena di bagian sebelah sini terlihat ini juga ada daging kulit umbinya, yang sebelah sini juga terlihat. Maka kalau kita amati seperti ini indikasinya ya kurang lebih sekitar antara 2 kilo 3 kilo, semoga saja. Nah, ini tanahnya juga kurang gembur yang sebelah sini. Ini kalau tangan dimasukkan pun agak susah. Maka kita ambil dulu batangnya, kita buang ya, kita buang. Kira-kira hasil umbinya sebesar apa, kawan? Nah, ini dagingnya sudah nampak. Ini dalam usia 4 bulan sudah mengalami dorman saja, sudah menghasilkan umbi ya kurang lebih sebesar ini, kawan. Nah, kalau dia bisa bertahan sampai usia 5 bulan barangkali ya prediksi kami hasil umbinya bisa lebih besar dari ini. Karena dulu kita tanamnya pun jarak rapat, ini ada umbi ini dengan jarak 1 jengkal pun di sini ada tanaman. Di sini tidak ada 1 jengkal juga ada tanaman. Yang sini juga sekitar 1 jengkal. Ini ada tanaman. Karena waktu itu bibit umbi yang kita miliki sangat banyak. Akhirnya kita tanam rapat saja di lahan ini. Toh nanti kalau jadi umbi produksi alhamdulillah. Kalau contoh misalnya jadi umbi bibit kelipatan dari 3-4 kali yang kita tanam itu ya juga alhamdulillah. Tapi dalam perjalanannya ini dalam usia 4 bulan tanaman yang dari bibit umbi itu sudah mulai mengalami proses dorman.
Walaupun saat ini pabrik belum launching harga kawan, entah harganya berapa, kita hanya bisa harap-harap cemas. Semoga saja harga yang di launchingkan oleh pabrik itu sesuai dengan harapan kita, agar tentunya sebagai petani itu ada keuntungan yang didapat ketika kita melakukan proses pemanenan. Arang sekam nampak terlihat jelas karena dulu kita juga ada arang sekamnya. Kemudian ini juga ada hewan tanah kawan. Hewan tanah ini namanya gendon kalau daerah kami. Itu juga mulai ada di lahan kami. Tapi kalau kita amati tadi letaknya di sini, tapi umbi juga aman, tidak lubang atau apa. Nah ini kita coba bongkar. Agak susah pula karena tidak punya tidak bawa alat. Kemudian kondisi tanah juga sedikit gembur, tidak terlalu gembur, sehingga kita harus bongkarnya hati-hati dan pelan-pelan. Nah ini kawan, sudah mulai terlihat besaran umbinya sebesar ini. Nanti akan kita tarik dari sebelah sini. Kira-kira kuat enggak ya? Ya belum kuat, kalau tangan satu enggak kuat. Enggak kuat kawan. Kita harus membersihkan tanah dulu yang sebelah sini. Sementara kita skip dulu kawan. Ini harus pakai tangan dua ya, agar nanti dalam proses pembongkarannya bisa terambil umbinya. Kita pakai tangan dua, kita skip dulu. Alhamdulillah untuk umbi sudah terambil kawan. Ini umbinya sebesar ini. Kalau kita 2 kilonya lebih, barangkali 3 kilonya juga lebih ya. Kalau kita ini pegang, kita angkat, ini memang terasa berat. Barangkali ya kurang lebih 3 kilo 4 kilo kawan. Ini adalah tanaman yang baru berusia 4 bulan, karena dulu kita tanam adalah di bulan pertengahan Oktober dan saat ini sudah pertengahan Maret. Kondisi umbi walaupun terkena bercak daun kawan, umbi normal ya. Umbi normal, tidak mengalami pembusukan, tidak mengalami tumor, tidak mengalami bisul, utuh ya, umbinya utuh. Ini akar-akar serabutnya juga terlihat sangat luar biasa banyak. Ini menandakan bahwa porang adalah tanaman yang sangat rakus akan pupuk. Ini besarannya kalau kita timbang barangkali antara 3 kilo 4 kilo kawan. Semoga saja. Ini input bibit dulu kisaran dari 2 on ya. Nah inilah sampling dari tanaman porang kami yang saat ini sudah mulai dorman, mulai roboh, karena tanaman kami yang ada di lahan ini seperti video sebelumnya kita sampaikan banyak yang terkena bercak daun. Sudah kita obati, pH sudah kita naikkan, tapi karena lahan ini menggunakan bibit umbi itu notabene tidak mengeluarkan tunas susulan yang terlalu intens seperti bibit katak, sedangkan daunnya sudah terkena bercak, akhirnya dia tidak bisa melakukan proses fotosintesa secara sempurna dan akhirnya roboh dan dorman seperti saat ini kawan. Umbi yang dihasilkan pun cukup lumayan. Ini besarannya kisaran lebih ya antara 3-4 kilo ya, 3 atau 4 kilo. Syukur-syukur 4 kilo ya, besaran seperti ini. Ini umbi dari bibit tadi, kalau kita perlihatkan batang pertamanya itu kurang lebih bibit input awalnya adalah sekitar 2 onan kawan.
Semoga saja hasil umbi di lahan ini hampir merata seperti itu kawan. Ya, hampir merata seperti itu sehingga hasil yang kita dapatkan cukup menjanjikan atau kita mendapatkan keuntungan dari proses penanaman porang di lahan ini. Cukup sekian dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nafas belum sepenuhnya pulih ya, karena kemarin baru sakit sehingga masih ngos-ngosan, hanya membongkar umbi satu tadi seperti itu. Nafasnya pun agak kurang. Nah, demikian dulu kawan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses dari kami. Tetap semangat menanam porang, semoga porang menjadi ladang rezeki untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.